Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan judul kita hari ini, yaitu mengenai penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Yang pertama, istilah dan pengertian penyusunan atau perancangan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak drafting. Dalam bahasa Indonesia, paling tidak dikenal 3 istilah yang berkaitan dengan perancangan atau drafting. Yang pertama, rancangan, yang kedua, merancang, yang ketiga, perancangan. Yang dimaksud dengan rancangan adalah segala sesuatu yang direncanakan, sedangkan merancang adalah mengatur atau merencanakan segala sesuatu, dan perancangan adalah proses atau cara merancang. Sedangkan pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum atau hak dan kewajiban. Kontrak dapat dikatakan apabila dipenuhi syarat atau unsur-unsur antara lain. Yang pertama, ada satu perbuatan hukum. Yang kedua, dilakukan oleh satu orang atau lebih. Yang ketiga, adanya keterikatan di antara keduanya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perancangan kontrak adalah merupakan suatu aktivitas untuk mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang dimaksud dengan struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Sedangkan anatomi kontrak adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian lainnya. Sedangkan substansi kontrak merupakan isi yang akan diluangkan atau dituangkan ke dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Substansi kontrak ini ada 2. Yang pertama, substansi kontrak ada yang dinegosiasikan oleh para pihak dan ada yang telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kemudian, sumber-sumber hukum perancangan kontrak. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Adapun sumber-sumber hukum perancangan kontrak terdapat dalam KUH Perdata atau BW, tepatnya di dalam buku 3 BW tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1. Kemudian terdapat dalam buku nomor 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yaitu pasal 1 ayat 15 dan pasal 22. Kemudian terdapat dalam pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian terdapat pasal 5 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya terdapat juga di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24
tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Adapun tujuan perancangan kontrak adalah sebagai aturan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Kemudian tujuan yang kedua ialah memberikan suatu kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak dan kewajiban para pihak. Keempat, sebagai pedoman bagi para pihak yang berjanji. Yang kelima, mengantisipasi resiko-resiko pada para pihak yang mengadakan perjanjian. Mungkin cuman inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.